Beginilah jawaban cerdas Erick Thohir untuk menanggapi orang-orang yang tidak suka dengan pemain naturalisasi. Pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah PSSI. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Ini kita sedang membangun momentum besar. Kita punya generasi emas U22, U23 ke bawah. Ditambah lagi banyak pemain diaspora yang muda ingin gabung. Tapi cukup nggak? Tidak. Karena yang saya selalu bilang, kita harus mempunyai tim senior 2x11 yang sama kekuatannya. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri itu banyak keturunan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Amerika sendiri banyak yang last name-nya Spanyol. Tim nasional Spanyol juga pernah nasional Diego Costa dari Brazil. Tim nasional Italia pernah juga menasih pemain Argentina. Ya. Bola itu merupakan event global, ya, dan semua terbuka menurut aturan FIFA, yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Nah, tentu ya pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF. U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3 karena waktu itu lawan Australia kena kartu merah di menit 26. Nah, kalau mengenai naturalisasi Mas Silger, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mas Silger bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Ya, kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu posisi-posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi. Dan saya rasa apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudisme karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri, itu biasa angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah, kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan agar pemain timnas Indonesia tidak lagi dibeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal karena semua pemain mengabdi untuk bangsa dan negara. Ia mengemukakan hal itu menanggapi perdebatan yang muncul di publik terkait dengan naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan naturalisasi pemain tidak perlu lagi diperdebatkan karena semua pemain merupakan anak-anak bangsa yang mengabdi untuk mengharumkan nama Indonesia. Ia mengatakan semua pemain naturalisasi maupun lokal bermain sebagai satu kesatuan
kesatuan, baik pada kategori timnas U17, U20, U23, dan senior. Kolaborasi itu telah membuahkan hasil yang bagus karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia pada semua kategori lolos untuk berkompetisi pada Piala Asia. Hal itu menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap PSSI juga semakin berat, sehingga program-program penguatan timnas, salah satunya naturalisasi, bisa dilakukan secara konsisten. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.